Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 10 Sijunjung, yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Syafitri NPD, seterusnya Bapak Ibu yang sempat hadir pada ruangan ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Allah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 10 Sijunjung kepada Bapak Dr. Sotrisman MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Safitri dan Bidik yang dihormati, kemudian Ibu Ardia SPD MPD, kemudian kawan semua dari tenaga pendidik SMA Negeri 10 Sijunjung beserta juga pendidikan dia dalam golongan syukur alhamdulillah berupa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja ya, hari ini hari kedua kehadiran Ibu Putri ke SMA Negeri 10 Sijunjung dan maka pendampingan guru calon guru kemarin. Kalau hari ini masih calon atau gimana Pak? Calon yang sedang berproses. Mudah-mudahan ke depan nanti C-nya hilang. Ya, alhamdulillah guru besar. Jadi hari Sabtu malam kapan? Ada ya kapan? Sabtu. Ada kunjungan Ibu Pit ke sekolah dalam ini. Ambil harinya hari Senin dan melibatkan beberapa orang guru yang ada di sekolah. Namun tidak saya jawab karena waktu itu saya masih dalam perjalanan. Karena habis kita kembali dari Marok itu sudah bersiap-siap persiapan untuk ke Padang mengantarin anak ke bandara. Jadi kembali dah agak sore lagi itu sore di rumah ini tak saya jawab lagi, pokoknya saya yakin waktu pasti datang. Ya, yang harus saya yakinkan saya juga harus hadir. Inilah pertemuan kita yang kedua di sekolah ini sama PP dalam rangka ini masalah visi, diskusi visi dan prakasa perubahan. Ingat visi sekolah kita kan? Yaitu apa visi? Ada perubahan dari visi yang ditempel di dinding yang hari ini sudah dibuka?
beriman, berprestasi, keluasan lingkungan, andil dalam teknologi. Yang kita cari di sini diskusinya, prakarsa perubahan. Tentu dalam kegiatan ini akan menjadi sebuah visi yang lebih mantap dan punya tanggung jawab ke depan. Karena yang dikatakan visi itu kan bagaimana dalam menciptakan sekolah ini ke depannya seperti apa, cita-cita, mimpi yang kita mimpikan seperti apa. Jadi dari itu dalam forum ini kita berharap kalau memang ada sebuah visi yang ditemukan dalam diskusi ini nanti yang baru, kemudian mungkin itu kita lakukan terhadap program visi sekolah, coba. Namun kalau tidak, berarti guru PP-nya atau calon guru penggeraknya harus menyetarakan, menyeimbangkan atau mengiringi atau melanjutkan atau juga menjabarkan visi yang tidak ada di sekolah. Kalau tidak, akan mungkin ada sebuah visi yang baru. Jadi kalau visi ini kan disusun berdasarkan keberadaan kepala sekolah baru datang ke sekolahnya, dia bikin visi baru, kemudian untuk beberapa tahun ke depan selama dia ada di sana. Ketika terjadi pergantian kepala sekolah, itu ada kemungkinan visi berubah lagi dan dicocokkan. Jadi soal ini, kalau misalnya ada sebuah visi yang lebih baru, yang lebih bagus, yang mungkin bisa kita capai, kita bisa lakukan itu, kita rego ya, kita diskusikan di tingkat yang lebih jumlah yang lebih banyak. Tapi kalau ini baru mencari-cari konsep, mencari visi yang baru. Kalau nyatanya tidak, berarti kita perkuat saja visi yang sudah ada. Karena juga kalau di sini saya ya itu ya pertama. Tinggal 10 bulan potong. Kalau hari ini lahir sebuah visi baru, kemudian saya sudah pensiun digantikan oleh kepala sekolah yang baru, itu apakah beliau itu mau menerima visi yang sudah ada hari ini atau katanya ada visi yang baru? Kita juga ini termasuk juga kebijakan ke depan. Ini kan hanya rangkaian daripada kegiatan CPP untuk yang mengatakan tetap kita lalui. Karena ini juga salah satu bahan, salah satu apa namanya yang termasuk bahagian yang harus dilaporkan oleh Ibu Putri ke pihak pengelola yang ada di kementerian. Ini kita katanya hari ini hari diskusi mencari sesuatu yang mungkin kita bisa dapatkan sehingga ini bermanfaat bagi sekolah kita. Mungkin itu sekedar selamat datang mengucapkan di sini. Mudah-mudahan akan banyak waktu datang ke sini lagi karena teman-teman kita yang sudah daftar di calon guru penggerak di tahap 9 itu ada salah 6 orang. Kalau 6 orangnya sama keluar namanya untuk melaksanakan CPP, saya yakin kedatangan Ibu di sini akan berlanjut. Oke saja, saya maaf. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah memberikan sambutan pada kegiatan kita pada pagi ini. Demikianlah kegiatan pembukaan kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Syafidri MPD.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA 10 Sejunjung, kemudian Bapak dan Ibu Majelis Guru, beristimewa kepada CGT kita yaitu Arya yang hari ini akan melaksanakan pendampingan individu yang kedua. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, rahmat dan karunia. Dilihat dari wajah-wajahnya, alhamdulillah segar semuanya, termasuk dengan Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah semuanya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya, selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan suri teladan bagi kita umat manusia. Baik ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah kunjungan yang kedua. Alhamdulillah, kami ini dengan beliau sudah pertemuan yang ketiga. Pertemuan sudah yang ketiga. Kita salut sekali dengan Bapak. Kenapa? Bapak sangat-sangat mendukung sekali. Dari cerita beliau tadi disampaikan hari Sabtu dari di telepon, pokoknya saya siap. Ya. Itu adalah dukungan sepenuhnya dari Bapak. Jadi ibu-ibu nanti kalau masuk guru penggerak jangan ragu, ya, karena Bapak akan mendukung sepenuhnya. Karena ini adalah program ini adalah langsung dari kementerian. Tak akan ada kendalanya. Kita sudah tahu, sudah dibuktikan dengan 2 ya calon guru penggerak kita. Kemudian kita doakan nanti calon guru penggerak kita ini nanti hilang C-nya menjadi guru penggerak. Tentu berkat usaha beliau juga. Ya. Kemudian sebetulnya bagi kita ya Pak, pada guru penggerak itu kita harapkan bukan C-nya yang saja yang tetapi auranya itu nanti, motivasinya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, memang di sini 2 calon guru penggerak kita. Tapi itu patokannya yang dari guru penggerak kan hanya 2 saja. Aulia dengan apa? Sebetulnya itu bukan itu Bapak. Dengan adanya kepercayaan 2 orang, ini adalah aura untuk sekolah kita. Butuh dukungan kita bersama. Tidak hanya Bapak Kepala Sekolah saja yang mendukung, termasuk ibu-ibu. Kemudian apa? Aura motivasinya juga. Ya, kemudian ibu-ibu kalau kita lihat. Kemudian kalau kita lihat, ya, walaupun dia dengan Bapak ya yang menjadi guru penggerak, tapi itu adalah untuk kita bersama. Kita berharap nanti ibu-ibu yang muda-muda ya, yang memang syaratnya itu memang 5 tahun Pak. Memang tadi sudah bincang-bincang, kami masih banyak wanita Bu, bawah 5 tahun. Tapi kita doakan nanti. Kita berharap kabupaten kita nanti tetap berjalan program ini. Untuk si Junjung itu baru angkatan 6. Kemarin perdananya. Orang lain Padang segala macam itu sudah banyak, kita baru pada angkatan 6. Kalau saya Bu memang pada angkatan 6 juga ikut. Kemarin itu perdana ya, dengan angkatan 6 perdana program guru penggerak di sekolah kita, di kabupaten kita. Kalau sekarang saya istilahnya Pak diperbantukan Pak, karena yang PK-nya kurang, CGP-nya banyak, sehingga diperbantukanlah pada angkatan 9 ini. Kawan-kawan yang lain angkatan 10, angkatan 11 pun sudah dibuka. Jadi mari sama-sama ikut, karena apa? Kita harus tanam ya, lebih-lebih yang muda-muda selagi ada kesempatan, selagi ada peluang masuk di sana. Kemudian yang kedua, yang perlu lagi ibu-ibu, pada kegiatan kita ini namanya kita mengkomunikasikan visi. Kemudian ada prakarsa perubahan. Itu nanti. Apakah dia akan merubah? Tidak.
kita nanti namanya kita duduk bersama. Kalau memang ada kebijakan yang baru ya kan, nanti lahir dari rekan-rekan, ini nanti akan kita dukung, kita bersamai. Jadi konsepnya di sini menyelaraskan visi dari guru penggerak dengan visi yang ada di sekolah. Kenapa? Karena yang guru penggerak sudah dapat ilmunya lebih dari kita, karena dia sudah mempelajari modul-modul. Intinya nanti pada kegiatan kita ini kita akan mengkaji, kita akan lihat kembali dari visi sekolah kita. Apakah sudah dua patokannya? Apakah sudah visi kita ini berpihak kepada siswa kita? Kemudian apakah sudah nanti proses pembelajaran kita sudah berdiferensiasi? Jadi memang program kita ini sudah berpihak kepada siswa. Sama dengan kita mengajar, kalau kita mengajar, sekarang saya mau mengajar, besok pagi saya mengajar, apa yang akan saya ajarkan? Oh ini. Itu baru menurut kita. Tapi kita nanti mengajak kepada anak-anak, kita lihat perkembangan anak-anak. Begitu juga dengan visi kita. Visi kita ini adalah gambaran untuk sekian ke depan. Kemudian nanti dengan visi kita ini nanti akan menjadi berbeda dengan sekolah lain. Ada uniknya. Jadi pada kesempatan kita ini kita lihat nanti, kita kaji, mana tahu nanti ada program-program yang memang ada yang bisa tertinggal atau ada yang bisa kita tambahkan dengan visi kita yang sudah ada. Jadi sekali lagi bagi ya ibu bapak, kegiatan kita ini pertama kita ulang-ulang kembali kaji-kaji ya. Nanti kita di antara ibu-ibu yang baru masuk mungkin kemarin belum sampai di mana program mana kita jabarkan. Sekarang kita duduk bersama. Ini program-program yang akan kita laksanakan sehingga visi kita ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Ini program-program yang ada di mana nanti program kegiatan kita ini adalah yang berpihak kepada siswa. Kemudian nanti kita bersamai, kita sebagaimana disampaikan Bapak, kalau memang ada nanti yang kelebihan atau istimewa ataupun nanti ada ide-ide baru dari ibu-ibu kita ya Kak, ada ide-ide baru dari ibu-ibu kita, nanti kita himpun, kemudian nanti kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Nanti apakah secara forum bersama kata Bapak tadi, yang jelas intinya Bapak sangat mendukung. Kemudian di sisa beliau berdinas di sini, beliau mungkin nanti ini adalah program-program yang saya rancang di akhir-akhir, semoga nanti terlaksana oleh ibu-ibu. Tinggal Bapak nanti mendengar berita, SD SMA 10 begini-begini. Itu mungkin yang sekarang. Kalau saya dengan Bapak sudah 100 tahun yang sama Bu. Ya, saya memang nampak Bu kecil, tapi dengan usia sudah matang Bu, matang sekali. Ya, karena matangnya tidak bisa lagi Bu untuk program guru penggerak, tidak bisa. Karena usia saya juga sudah lebih 50 ya Bu. Sudah alhamdulillah sekarang sudah melewati 52. Jadi badannya kecil Bu, usia sudah juga dengan kematangan dinas juga sudah lebih 30 tahun Pak. Nah, 30 tahun sudah lebih. Baiklah Ibu yang saya hormati dan Bapak Sekolah, pada kegiatan kita ini nanti segala kita akan dipandu oleh dia ya. Jadi ibaratnya dia sekarang yang akan memandu kita untuk berdiskusi. Mari kita sama-sama mengeluarkan ide-ide kita ya. Intinya apa nanti Bapak dan Ibu, kita perlu mengkaji visi kita supaya kita tidak sia-sia. Pagi-pagi kita melangkah ke sekolah ya, kita baca bismillah, kita melangkah ke sekolah, sampai kita di sekolah dari pagi sampai jam 3 yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena apa? Kita sadar betul ya, apa yang kita lakukan, apa yang dihadirkan oleh anak-anak kita ini butuh pengorbanan. Ibu-ibu butuh pengorbanan, anak-anak kita butuh pengorbanan.
di dalam proses memang yang akan kita lakukan adalah memang proses yang berpihak kepada murid, bukan yang kita tuju, bukan yang kita inginkan. Tugas kita ibu-ibu dan bapak-bapak adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri anak kita. Sekecil apapun yang akan kita lakukan, ya, itu nanti akan mempengaruhi anak-anak kita. Jadi sekali lagi mungkin nanti ibu-ibu, apakah ibu dari guru biologinya, dari fisikanya, dari matematikanya, tetap kaji, lihat visi kita. Apa visi itu, apa yang akan kita arahkan pada anak kita ini untuk kedepannya, untuk masa depannya. Karena visi itu kita sama-sama kita ketahui itu adalah tujuan dari sekolah kita. Kita mau apakan anak-anak kita ini. Jadi sekali lagi salah satunya kita perlu mengkaji visi agar apa yang kita lakukan mulai dari rumah kita berangkat ke sekolah sampai di sekolah tidak sia-sia. Karena sesuai disampaikan tadi, anak ada pengorbanannya, di belakang anak ada orang tua, ya, sehingga nanti apa yang didapat anak itu memang bermakna. Kita juga butuh pengorbanan. Jadi sehingga nanti apa yang kita sajikan, apa yang kita tuntun pada anak kita itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Karena kita juga mempertimbangkan nanti dalam proses pembelajaran kita nanti akan mempertimbangkan karakteristik anak. Ada anak yang mungkin nanti dia cenderung kepada kinestetik, dia sebentar melonjak, tapi kita tidak hanya ini saja baca buku seperti itu. Atau anak kita ada yang visual, ya, kemudian ada yang audio visual, ada yang audio. Tuh. Mungkin itu yang bisa berhantar untuk kegiatan kita ini. Kita selanjutnya kita serahkan kepada dia untuk memimpin diskusi kita, yaitu diskusi kita mengkomunikasikan visi sekolah kita, kemudian apa nanti prakarsa perubahan yang akan kita lakukan di sekolah kita. Demikian, terima kasih. Kemudian kepada Bapak, terima kasih Pak. Kami nanti kalau Bapak memang ada kepentingan, kita silahkan. Ya Ibu-Ibu, nanti laporan dari kegiatan kita ini kita serahkan kepada Bapak. Mungkin demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Syafitri dan Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada saya hingga saat ini. Baiklah, untuk kata-kata pembukaan saya limpahkan kepada Ibu pengajar praktik dan teman kita tadi. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita semua bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diskusi, visi, dan prakarsa perubahan sekolah kita. Sebelumnya izin maju ya Bapak dan Ibu. Sebelumnya Bapak dan Ibu bagaimana, masih semangat? Nah, kalau Lia katakan semangat pagi, maka jawabnya pagi itu ya, tangannya pagi gitu ya. Semangat pagi? Pagi. Oke, mudah-mudahan walaupun kita sudah menjelang siang, semangat kita tetap seperti pagi selalu ya Bapak Ibu ya. Baiklah, kita siap untuk melanjutkan diskusi Bapak Ibu. Siap. Nah, oke. Di sini di diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini saya itu didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu PP hebat saya, Ibu Syafitri MPD. Nah, kemudian tidak lupa juga Ibu Bapak Kepala Sekolah, Bapak
Dr. Andus Sotrisman MM yang selalu mendukung saya mulai dari pendaftaran calon guru penggerak hingga pelaksananya lebih kurang 2 bulan ini. Nah, sangat banyak sekali dukungan yang beliau berikan kepada saya dan alhamdulillah sekali. Hingga sampailah ke topik tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelum kita lanjut ada sedikit video inspirasi. Boleh silakan disimak Bapak Ibu. Ya, tadi video yang pertama, ini ada kelanjutannya. Nah, dari video inspirasi tadi ada 2 video. Kira-kira ada Bapak Ibu yang memberikan tanggapan dari video tadi? Kira-kira apa hal positif dan negatif yang bisa kita petik dari video tadi?
Jadi ada dua hal tadi ya, yang pertama dan yang kedua. Ya, iya, Ibu Yance. Terima kasih Bu Arlia atas kesempatannya. Dari video yang kita lihat tadi itu ada dua buah kisah yang menceritakan di mana yang pertama itu tentang burung yang besar, kemudian adanya burung yang kecil. Di situ ada sedikit perbedaan dari segi bentuk, sehingga burung yang kecil itu dia tidak menerima keberadaan dari burung yang besar, padahal burung yang besar itu dia mau ikut bergabung dengan kelompok dari burung-burung yang kecil. Karena tidak mau menerima, tidak adanya keterbukaan, ujung-ujungnya yang dirugikan itu adalah burung yang kecil tadi. Ketika burung besar mau bergabung, tetapi dia tidak mau menerima keberadaannya, bahkan burung yang kecil itu sampai mematuk kaki dari burung besar. Akhirnya yang rugi itu adalah burung-burung yang kecil tadi, karena tidak maunya penerimaan terhadap datangnya anggota atau kelompok yang baru. Kemudian berbeda dengan video yang nomor 2, di situ nampak sekali kekompakan dari sebuah tim atau kelompok, di mana di sana kita lihat adanya seekor kepiting yang akan dimangsa oleh burung, tetapi karena kelompok itu begitu kompak, ketika adanya serangan dari luar, mereka membentuk suatu formasi. Ditunjukkannya bahwa mereka itu kompak dalam sebuah kelompok. Akhirnya burung tadi yang mau memakan kepiting tidak bisa jadinya karena adanya sebuah kekompakan tim. Jadi sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kekompakan dalam sebuah kelompok itu sangat diperlukan, dan juga penerimaan terhadap sebuah anggota baru itu juga perlu kita lakukan tanpa harus memandang dan membedakan. Sekian itu yang bisa saya simpulkan dari video yang kita tonton tadi. Oke, sangat luar biasa sekalian. Untuk kedepannya nanti, kalau misalnya ada teman yang memberikan tanggapan, ketika Lia bilang namanya nanti Bapak Ibu silakan bilang wow keren gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu Yance? Wow keren. Masya Allah luar biasa Ibu Yance. Bapak Ibu yang lain gimana? Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Gimana? Sama pemikirannya? Sama. Oke. Terima kasih. Ya, kalau kita lihat dari video tadi itu betul sekali ya yang disampaikan Ibu Yance, bahwa kerjasama itu sangat penting, terlebih lagi di dalam sebuah tim, terutama kita di sekolah gitu. Kalau kita saling bekerja sama untuk bisa menciptakan peserta didik yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, nah itu pasti akan terjadi kalau adanya kerjasama dan kolaborasi. Kalau hanya 1-2 orang saja seperti kita lihat tadi ya, kerjasama burung dan kerjasama kepiting, ketika dilakukan bersama-sama, bahkan lawannya seperti elang yang tampaknya itu akan sulit dilawan jika hanya 1 orang, ketika bersama-sama itu akan lebih mudah. Nah, begitu juga dengan kita di sekolah nantinya diharapkan juga bisa melakukan kolaborasi dan kerjasama. Nah, itu video inspirasi untuk memulai kegiatan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Lia meminta pendapat Bapak Ibu nih, mengenai cita-cita kita untuk murid kita nanti di masa depan. Nah, jadi nanti Lia akan membagikan stick note. Silakan Bapak Ibu tulis di stick note itu. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan murid kita nantinya di masa yang akan datang.
Bapak Ibu buat impiannya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai, boleh langsung ditempel ke depannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Untuk pertanyaan yang kedua ini di statement yang working ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Pertanyaan nomor 1 sudah semuanya Bapak Ibu. Di pertanyaan nomor 2 sudah. Sepertinya luar biasa nih cita-cita Bapak Ibu untuk murid kita ya. Terlihat dari keseriusan dalam menulisnya. Sudah selesai Bapak Ibu pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya di stick note yang warna hijau itu ada pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan.
Sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah boleh ditempel dulu untuk 3 pertanyaan. Jadi yang pertanyaan pertama signal warna orange, yang kedua pink, dan yang ketiga hijau stabilo. Oke, Bapak Kepala Sekolah kita yang pertama, terima kasih Pak. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Arya, masih ditunggu. Pendapat Pak Arya ini salah satu yang menentukan nasib nanti buat kita ke depan. Untuk Bapak dan Ibu, silakan dinikmati snack dan minumnya. Ibu. Nah, sambil menunggu Bapak Arya, kita lihat dulu satu-satu pendapat dari ibu-ibu hebat dan Bapak Ibu hebat di sini ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, di sini kita memimpikan siswa yang berkarakter dan siswa yang bertakwa. Luar biasa sekali ya. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang sukses, sukses dalam berkarya, sukses dalam belajar, serta sukses dalam menggapai cita-citanya, dan murid yang siap menghadapi tantangan di luar sekolah, serta murid yang disiplin. Luar biasa sekali. Dari 2 pendapat ini kita bisa lihat bahwa memang yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu itu sesuai dengan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila ya. Selanjutnya, murid yang beriman, murid yang cerdas, murid yang beretika baik. Luar biasa. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang berprestasi di bidang keahliannya masing-masing dan mempunyai etika yang sopan dan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Luar biasa. Kemudian kita mengharapkan murid yang berwawasan dan unggul di bidangnya masing-masing. Luar biasa. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang
kreatif, inovatif, memiliki imajinasi. Wah, luar biasa sekali ini. Oke, Pak Arya. Terima kasih Bapak Arya. Selanjutnya, saya memimpikan siswa yang cerdas, berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan membanggakan orang tua, nusa dan bangsa. Biasa. Selanjutnya, murid yang saya impikan, yang pertama sopan dan santun, yang kedua mengenal karakter dirinya, yang ketiga mengenal bakat dan minatnya, yang keempat aktif mengembangkan soft skill dan hard skill, yang kelima peduli dan bertanggung jawab. Luar biasa. Selanjutnya, siswa kita yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan masyarakat pada umumnya, karena kita sudah membimbing mereka dari sekarang. Oke, luar biasa. Yang terakhir, beriman dan bertakwa, inovatif, kreatif, revolusioner, kompetitif, jasmani dan rohani yang sehat dan berbudaya. Wah, luar biasa sekali. Aplaus untuk Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, wow, keren sekali. Nah, dari pendapat Bapak Ibu dan cita-cita yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, di situ dapat kita lihat ya, kalau memang kita di sini semua sepakat kalau kita itu menginginkan siswa kita itu yang beriman, cerdas, berkarakter, kreatif, inovatif, dan semuanya itu kalau dilihat itu sudah tertuang di dalam profil belajar Pancasila. Nah, itulah yang kita harapkan dari siswa-siswa kita nanti ke depannya. Berarti di sini kita sudah punya satu pandangan yang sama untuk siswa kita, yaitu sama-sama menguatkan profil belajar Pancasilanya. Mulai dari siswa yang beriman, bertakwa, siswa yang kreatif, mandiri, semuanya ada di cita-cita Bapak Ibu, mengenal bakat, minat, mandiri, dan semuanya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang unik dan dapat diformat menjadi apa? Oke, luar biasa. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang cerdas, yang menyukai pembelajaran, tantangan, serta anak yang ingin sukses dan bertanggung jawab. Murid saya adalah anak-anak yang kreatif dan inovatif. Luar biasa. Murid adalah generasi muda penerus bangsa yang akan memimpin, memberikan kontribusi pada negara nantinya. Luar biasa. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang mempunyai potensi dan bakat di bidangnya masing-masing. Ya, luar biasa. Anak-anak yang baik dan punya potensi bakat masing-masing. Luar biasa. Murid adalah sosok yang kita harapkan sebagai guru. Apabila murid tersebut sukses, maka kita sebagai guru juga merasa bangga dengan kesuksesannya. Karena murid juga cerminan dari kita. Wah, luar biasa. Maka dari itu kita harus bisa menjadi teladan yang baik ya, untuk siswa kita. Murid adalah manusia istimewa yang memiliki minat, bakat, dan kemampuan masing-masing yang harus kita bimbing dan mengembangkannya. Oke, luar biasa. Murid adalah pribadi yang unik, punya bakat minat masing-masing, berpotensi menjadi baik, bisa berubah, dan punya harapan. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid itu memiliki perilaku yang baik, mempunyai kriteria yang baik, dan sopan santun. Luar biasa. Yang terakhir, murid adalah inovator, masa depan bangsa, revolusioner perubahan setiap sudut kehidupan bangsa kita. Oke, dari semua pendapat Bapak Ibu, ini dapat kita lihat bahwa kita mempercayai murid itu adalah manusia yang unik, manusia yang bisa dikembangkan potensinya. Kemudian pandangan kita kepada murid itu semuanya positif ya. Karena murid itu adalah cerminan dari kita, yang kita harapkan dengan bimbingan dari kita bisa membantu mengembangkan potensinya. Karena kan siswa itu pada dasarnya mereka sudah memiliki potensi. Nah, namun potensinya masih perlu dikembangkan. Nah, disitulah tugas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan kita membantu
siswa kita untuk bisa berkembang potensinya, dan kita membantu nanti supaya bisa juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa kita nantinya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan tanpa adanya diskriminasi. Luar biasa. Mengutamakan kedisiplinan murid, keaktifan murid dalam belajar, serta mengutamakan gaya belajar yang rasanya sangat berguna bagi murid agar murid dapat memahami pembelajaran. Luar biasa. Tugas sebagai guru yang ditiru dan dibukukan oleh siswa. Luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan bagaimana murid kita memiliki akhlak atau etika yang baik. Oke, luar biasa. Tugas dan kewajiban sebagai guru adalah membimbing siswa dan mendidik siswa kita agar menjadi sosok yang lebih baik lagi. Luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan akhlak dan etika. Luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan partisipasi dalam kegiatan sekolah, kerjasama, kepedulian, mengerjakan tugas masing-masing dan saling support. Sangat luar biasa. Kita mengutamakan kebutuhan siswa dalam mengembangkan minat bakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan tempat yang nyaman, adanya hubungan yang harmonis, adanya kerjasama yang baik, dan adanya informasi yang bisa saling bekerjasama. Luar biasa. Selanjutnya kita mengutamakan iman dan takwa serta sikap untuk tidak menyerah, kebersihan lingkungan dan kesehatan jasmani dan rohani. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Dari pendapat Bapak Ibu itu bisa kita lihat kalau kolaborasi itu kerjasama tadi ya, peduli lingkungan, kemudian mengutamakan kebutuhan siswa, nah memberikan teladan yang baik, nah itu sangat luar biasa sekali. Itu memang adalah tugas kita sebagai pendidik untuk menciptakan peserta didik kita yang berkarakter baik. Nah di sini yang menarik ini, yang kita memahami kebutuhan siswa. Nah di situ kita memang perlu Bapak Ibu memahami kebutuhan siswa kita. Nah jadi sebelum kita itu memulai pembelajaran, sebelum kita berhadapan dengan siswa, tentunya kita memang harus terlebih dahulu memahami apa kebutuhan dari siswa kita. Nah dengan mengetahui kebutuhan dari siswa kita, kita bisa menciptakan dan melaksanakan pembelajaran nanti yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa kita tadi. Nah jadi itu sangat luar biasa sekali ya pendapat Bapak Ibu. Selanjutnya masih ada pertanyaannya. Nah cita-cita kita yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Yang akan Bapak Ibu tuliskan yaitu pemikiran Bapak Ibu kalau murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa?
murid di sekolah kita sadar betul bahwa pertanyaan selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, karena kita ini kan bagian dari warga sekolah. Nah, kita yakin untuk apa? Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, boleh langsung pertanyaan yang selanjutnya yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa menurut Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah selesai, boleh langsung ditempel di samping ini sesuai dengan pertanyaannya. Oke, Bu Dunia selesai. Oke, Bu Samina juga sudah selesai. Ya, Bapak kepala sekolah kita juga sudah. Semangat Bapak Arya.
Oke, sudah semua ya Bapak Ibu. Kita lihat pertanyaan yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan dan disiplin itu penting untuk masa depan. Luar biasa. Murid sadar bahwa dia perlu dipercaya, diberi kesempatan untuk berpendapat dan bisa melakukan pengembangan diri. Luar biasa. Murid di sekolah sadar betul bahwa pentingnya menuntut ilmu. Luar biasa. Murid di sekolah kita itu murid yang bisa berproses dengan baik. Murid yang adanya murid yang melanggar dan bisa diproses dengan baik. Oke. Luar biasa. Selanjutnya, mereka butuh sekali arahan dan nasihat untuk menuju masa depannya. Luar biasa. Perubahan dan ilmu datang dengan usaha, bahwa masa depan ilmu dan sikapnya adalah keputusannya sendiri dengan dibantu dan didorong sepenuh hati oleh guru sehingga tujuannya tercapai. Luar biasa. Pendidikan itu penting dan sudah kewajiban bagi seorang siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh, karena melalui pendidikan dapat merubah diri kita di masa yang akan datang. Luar biasa. Mereka adalah tongkat atau tonggak perubahan dan pengemban masa depan. Luar biasa. Murid di sekolah kita sadar bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan dan peraturan yang ada harus ditaati, serta keimanan wajib untuk dilaksanakan. Oke, luar biasa pendapat Bapak Ibu semuanya. Berarti dari sini dapat kita pahami bahwa murid di sekolah kita itu sudah memiliki keyakinan untuk menjadi lebih baik dan memiliki keinginan untuk pengembangan dirinya yang lebih baik. Dan di sini kita itu percaya bahwa murid kita itu dengan bantuan kita, dengan fasilitas kita itu bisa berkembang potensinya, dan kita bisa mengantarkan siswa kita itu menuju tujuannya, yaitu kesuksesan di masa yang akan datang. Karena mereka itu adalah tonggak perubahan, ya, aset perubahan kita di masa yang akan datang. Luar biasa sekali. Aplaus dulu untuk kita semuanya, Pak Ibu. Oke, selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk sekolah bisa membantu siswa sesuai dengan potensi mereka. Luar biasa. Untuk merubah pola pikir siswa tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan itu sangat penting untuk bisa melakukan perubahan. Luar biasa. Kita yakin di sekolah untuk menjalankan tugas sesuai tupoksi, mendidik siswa menjadi lebih baik. Luar biasa. Yakin untuk dapat melakukan perubahan dalam membimbing dan membina siswa kita dalam mengembangkan bakat dan potensi dirinya. Luar biasa. Kita yakin bahwa kita bisa bekerja sama untuk menggapai tujuan bersama. Kita di sekolah ini yakin untuk bisa berkontribusi dengan baik dalam membantu siswa mengembangkan potensinya dan memiliki etika sesuai dengan akhlak yang baik. Luar biasa. Memberikan pendidikan dan dukungan yang penuh demi terlaksananya pendidikan terbaik demi cita-cita peserta didik. Luar biasa. Kita yakin untuk melaksanakan tugas dengan baik, membimbing siswa dengan baik, dan yakin untuk menjadikan murid generasi yang sukses nantinya. Luar biasa. Kita yakin untuk memberikan usaha terbaik untuk memenuhi kebutuhan murid kita. Luar biasa sekali. Nah, dari sini dapat kita pahami ya, kalau Bapak Ibu itu yakin untuk bisa mengarahkan peserta didik kita untuk bisa menggapai tujuannya ya, untuk menggapai kesuksesannya di masa yang akan datang. Kemudian kita juga yakin untuk bisa menjalankan tupoksi kita dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan cita-cita yang kita harapkan ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk membentuk siswa yang sesuai dengan visi sekolah perlu kerjasama yang baik. Oke, luar biasa. Kembali ke kolaborasi tadi. Kemudian setiap siswa itu istimewa dengan memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Ya, itu perlu juga untuk kita pahami bahwa memang peserta didik kita itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Nah, disitulah tugas kita untuk menyesuaikan nanti pembelajaran kita dengan bakat dan minat siswa kita itu.
Kemudian kita paham bahwa butuhnya kerjasama yang baik, luar biasa. Kita melakukan yang terbaik untuk siswa kita. Kita yakin melaksanakan tugas dengan baik, memajukan generasi bangsa yang berkarakter. Kita adalah sosok yang memiliki keahlian di bidang masing-masing, dan kita berkomitmen untuk mengembangkan keahlian tersebut. Oke, kita perlu menjalankan tugas kita dan kerjasama. Oke, kemudian kita bisa memberikan informasi untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama antara semua pihak, kemudian kerjasama dan saling menghormati. Luar biasa sekali pendapat Bapak Ibu ya. Dapat disimpulkan kalau kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah umumnya Bapak Ibu itu berpendapat kalau memang kolaborasi dan kerjasama itu penting, kemudian memahami kebutuhan peserta didik itu penting, dan kita juga perlu menyamakan pandangan kita bahwa pendidik itu menuntun siswa. Nah, kita menuntun mengarahkan siswa kita yang telah memiliki potensi tadi untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, oke, luar biasa sekali pendapat Bapak Ibu. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi? Pagi. Ulang lagi. Semangat pagi? Pagi. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, karena sekarang itu sudah menunjukkan waktunya untuk istirahat siang. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar. Kita sholat, dan gimana? Kita setelah sholat mau makan dulu atau mau lanjut? Berarti kita isoma dulu, kemudian kita masuk kembali nanti ya Bapak Ibu ya. Kita masuk nanti pukul berapa? Jam 1 bisa? Bapak Ibu? Nah, jam